Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Di dalam hidup, kau dan aku pasti berhubungan dengan orang lain. Ada masanya ketika jalan hidup kita mempertemukan kita dengan orang yang tidak akan kita temui lagi sepanjang hidup kita. Tapi seringnya, kita berhubungan dengan orang-orang yang akan ada dalam hidup kita dalam kurun waktu tertentu atau malah kurun waktu yang sangat panjang. Tak bisa dipungkiri kalau dalam berhubungan sosial dengan orang lain, ada proses tarik ulur, proses saling mengerti dan memahami, sehingga tercipta sebuah kesepakatan yang diharapkan bisa menuntun kita dalam kehidupan harmonis. Tapi dalam perjalanan menuju kondisi harmonis ini, adakah yang harus kau korbankan, saudara dan saudariku? Apakah kau mengorbankan waktumu, atau rasa nyamanmu, atau bahkan nilai-nilai yang kau jaga dalam hubunganmu dengan Allah Sang Sumber Rahmat? Satu bagian Alkitab akan sama-sama kita baca dan dengarkan malam ini diambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Sodom dan Gomorrah dihancurkan. Setelah dengan segala kerendahan hati, Abraham memohon pengampunan kepada Allah untuk kota Sodom dan Gomorrah. Tibalah saatnya Allah melaksanakan rencananya. Kehidupan keluarga Lot tidak juga bisa menjadi pengaruh untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk istrinya. Ada nilai-nilai yang harus Lot korbankan untuk hidup secara harmonis dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, di kota Sodom dan juga Gomorrah. Tapi sungguh pun demikian, Allah masih dan selalu mengasihinya. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata,
"Enyahlah," lagi kata mereka. "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot, yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas, sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan,
dan menunggangbalikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikkan itu. Kejadian 19 ayat 30-38. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pasti banyak cara saudara bisa menjawab pertanyaan tersebut. Suatu jawaban yang sangat umum ketika saudara menjawab, "Saya baik." Tapi tentu saja, kata baik bisa mempunyai banyak makna dalam berbagai kondisi. Tapi satu hal yang pasti, kita berdua bertemu saat ini. Sungguh pun mungkin saudara dengan tidak sengaja mengunjungi channel ayat-ayat kasih. Tapi dalam lingkup kasih karunia Allah, tidak ada sesuatu yang dinamakan ketidaksengajaan atau kebetulan. Allah merencanakan pertemuan ini, dan ada hal yang Allah ingin saudara dan saudari dengar pada saat ini. Penghujung hari adalah suatu saat yang tidak bisa dihindari. Tubuh kita memerlukannya, jiwa kita juga memerlukannya, untuk sejenak lepas dari hiruk-pikuk dunia ini dan segala tuntutan yang ada di dalamnya. Mengistirahatkan badan setelah lelah seharian, membantu kita untuk siap menghadapi hari esok. Baik saya dan saudara, orang-orang bijak dan berpengetahuan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu akan apa yang akan terjadi hari esok. Sebaik apapun hari esok sudah kita rencanakan. Apa yang akan terjadi esok, saudara dan saudari terkasih, ketika kita membuka mata, tetaplah menjadi hak untuk Allah nyatakan. Dalam segala ketidakpastian itu, Allah telah berjanji bahwa Dia akan selalu memberikan penyertaannya setiap saat. Penyertaan Allah tidak pernah putus, selalu ada untuk saya, serta untuk saudara dan saudari terkasih.
Saat ini ayat-ayat kasih akan mengajak saudara dan saudari menilik satu perikop dari Kejadian 20 ayat 1-18. Abraham dan Abimelek. Dalam perikop ini, kita akan sama-sama melihat sesuatu yang berulang yang dilakukan oleh Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 10-20, ketika Abraham masih disebut sebagai Abram, berjalan ke tanah Negeb, kemudian terjadilah wabah kelaparan di negeri itu. Abram kemudian memutuskan untuk pergi ke tanah Mesir. Karena takut dibunuh, Abram mengatakan kepada semua orang yang ditemuinya bahwa Sarah adalah adiknya, sehingga ia bisa beroleh hidup di sana. Karena Abram tidak mengatakan yang sesungguhnya tentang Sarah, Fir'aun dan seluruh isi istananya tertimpa tulah dari Allah. Hal yang sama juga ternyata terjadi untuk kedua kalinya dalam kisah Abraham dan Abimelek. Sekali lagi, Abraham berkata bahwa Sarah adalah saudaranya. Sebuah kenyataan yang tidak terlalu salah karena memang Sarah adalah setengah saudara dengan Abraham, tetapi juga sama sekali tidak benar karena Sarah juga telah menjadi istri Abraham. Karena Abraham tidak menyampaikan kebenaran dengan utuh, hampir saja Abimelek dan seluruh bangsanya mendapatkan murka Allah karena sebuah informasi yang tidak tepat yang diberikan oleh Abraham. Tetapi karena Allah sangat mengasihi Abimelek, sehingga dia dan bangsa yang dipimpinnya kemudian terbebas dari murka Allah. Saudara dan saudariku terkasih, Abraham adalah orang yang dipilih oleh Allah. Seperti diceritakan, berulang kali Allah menjumpai Abraham. Bahkan dalam kisah Sodom dan Gomora, kita belajar bahwa Allah mendengar kata-kata permintaan Abraham. Tapi dalam segala kedekatan yang Abraham jalin dengan Allah sang penguasa semesta, Abraham bahkan harus menyerah dengan menyatakan kebohongan yang hampir saja berakibat fatal, berakibat penghukuman Allah pada sebuah bangsa yang tidak bersalah. Saudara dan saudariku terkasih, dalam segala hubungan manis yang kita jalani bersama Allah, komitmen untuk berpegang teguh melakukan apa yang menyukakan hati Allah dalam anugerah penebusan dan keselamatan yang Allah berikan, serta keteguhan hati untuk tidak melakukan apa yang mendukakan hati Allah, dilakukan atas dasar ketergantungan kita kepadanya, Allah sang sumber rahmat. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali pula Allah mengangkat kita, saudara dan saudari terkasih. Allah mencintai kita selalu, bahkan ketika jatuh dan mengulangi kesalahan yang sama, maupun membuat mereka yang tidak berdosa menanggung akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Terima anugerah kasih-Nya saat ini, saudara dan saudariku. Pejamkan mata, atur napas, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 20 ayat 1-18. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku'? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci."
Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku,' yakni, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1.000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal, engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya, dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Ada masa di dalam hidup kita ketika kita mendengar cerita sukses orang lain. Sukses seseorang yang awalnya hidup dalam kekurangan dan kemudian sukses mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Ada juga kalanya ketika terdapat cerita para pasangan yang mendambakan buah hati, bertahun-tahun berusaha dan juga berdoa, kemudian usaha dan doa tersebut berbuah manis dengan hadirnya buah hati yang diidam-idamkan. Tentu saja perihal keinginan tidak hanya terbatas pada hal kesuksesan materi maupun hadirnya sang buah hati. Banyak keinginan kita sebagai manusia yang terpendam di dalam hati kita, dan kita sedang menunggu-nunggu janji Tuhan kepada kita, manusia yang memohon kepadanya. Kita bertanya-tanya, kapan kita akan menceritakan kisah sukses kita sendiri, bukannya menceritakan kembali pengalaman orang lain. Dalam proses menunggu tersebut, kita mengakui bahwa penantian tidaklah semanis kisah-kisah sukses. Penantian membutuhkan kesetiaan, mempunyai resiko patahnya semangat, serta meragukan Allah dengan berbagai pertanyaan. Apakah kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah Allah mau menolong kita? Apa yang Allah mau nyatakan dalam cerita hidup kita?
Mengapa kita tidak mendapatkan yang kita harapkan? Seperti orang lain yang tampaknya mudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kisah Abraham yang akan kita baca kali ini dari Kejadian 21 tentang Ishak lahir, Abraham mengusir Hagar dan Ismail, serta perjanjian Abraham dengan Abimelek adalah salah satu kisah penggenapan janji Allah yang kita temukan dalam Alkitab. Dalam kisah penggenapan ini, kita mengerti dalam perikop-perikop sebelumnya bagaimana Abraham dan Sarah begitu menanti-nantikan hadirnya sang buah hati yang Allah sendiri janjikan. Meskipun Abraham berkomunikasi langsung dengan Allah, tapi yang menentukan waktu tetaplah Allah, bukanlah Abraham. Bapa orang percaya tersebut harus tunduk dalam waktu yang Allah rancangkan, bukan waktu yang Abraham inginkan. Di dalam pasal yang sama, Abraham juga harus mengambil sebuah keputusan yang berat, melepaskan Hagar dan Ismail, anak yang pastilah juga mendapatkan kasihnya. Abraham mengandalkan Allah tentang penyertaan dan janji bahwa Allah juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Keputusan sulit harus Abraham ambil, sekali lagi, dalam kepercayaan Allah yang selalu menepati janjinya. Saudara dan saudari terkasih, mungkin saja ada janji Allah yang saudara dan saudari sedang tunggu untuk dinyatakan. Masa penantian bukanlah masa yang mudah untuk dilalui. Tapi Allah yang bahkan telah mengorbankan dirinya, bukanlah Allah yang ingkar janji. Dia menepati janjinya dalam waktu yang telah Dia rancangkan, bukan dalam waktu yang kita ingin-inginkan. Pejamkan matamu, saudara dan saudari terkasih. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 21 ayat 1-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kejadian 21 ayat 8-21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu,
haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Kejadian 21, ayat 22-34. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek, beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku, dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing." Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu, dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku, untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu, orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama, Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Tidurlah saudara dan saudariku terkasih, dengan tentram baringkanlah badanmu malam ini, lalu segeralah tidur. Hanya dalam Allah saja, malam ini kau menyerahkan tubuh dan jiwamu dalam naungannya. Tidurlah saudaraku, kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.